Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis tem dan penjelasan tentang sesat pikir atau logical fallacy beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama, tem. Tem merupakan ungkapan pengertian yang berbentuk sebuah kata atau istilah. Tem sebenarnya itu banyak sekali jenisnya, namun di sini saya akan menjelaskan 3 jenis tem. Yang pertama ada yang namanya tem konkret, yaitu tem yang menggambarkan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Sebagai contoh seperti hewan, manusia, benda, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada yang namanya tem abstrak, yaitu tem yang mengacu pada ide, konsep, atau sifat. Sehingga tem ini tuh tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Sebagai contoh seperti perasaan kecewa, sedih, dan senang. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tem universal, yaitu tem yang menjelaskan tentang keseluruhan atau kelompok. Sebagai contoh seperti sekumpulan mahasiswa dan sekelompok hewan. Yang kedua, penjelasan tentang sesat pikir. Sesat pikir dalam buku Dasar-Dasar Logika karya E. Sumaryono dijelaskan yaitu berupa proses penalaran atau argumentasi yang tidak logis, salah kaprah, dan menyesatkan. Dalam buku ini juga dijelaskan beberapa contoh sesat pikir. Yang pertama ada yang namanya ad hominem. Ad hominem merupakan kesalahan dalam berargumen. Jadi seseorang itu menyerang karakter pribadi lawannya. Sebagai contoh seperti Anda tidak dapat dipercaya soal politik karena Anda tidak bekerja di pemerintahan. Hal ini salah karena yang dituju itu harusnya pemikirannya, bukan soal pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya strawman fallacy. Strawman fallacy merupakan kesalahan argumen yang melemahkan lawannya. Sebagai contoh, seperti saya lebih suka kucing daripada anjing. Namun, lawan kita mengklaim bahwa saya membenci anjing. Padahal hal itu salah karena saya hanya mengatakan saya lebih suka kucing, bukan berarti saya membenci anjing. Kemudian yang kedua ada yang namanya slippery slope. Slippery slope itu tentang kesalahan dalam sebab akibat. Sebagai contoh seperti jika anak-anak tidak dilarang main game online sekarang, maka dia tidak akan belajar dan masa depannya akan hancur. Hal ini belum tentu terjadi karena mungkin saja anak-anak itu setelah bermain game online dia dapat belajar dan menggapai impiannya untuk masa depan. Kemudian yang kedua, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara untuk mencegah sesat pikir ini. Yang pertama itu gunakan logika fallacy, fokus pada fakta dan argumen yang valid, bukan menyerang individu atau menciptakan asumsi. Kemudian yang kedua, tanyakan bukti. Selalu minta bukti atau argumen logis dari klaim yang diajukan. Kemudian yang terakhir itu bersikap terbuka. Hindari emosi berlebih atau fokus pada diskusi rasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.